Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nurul Kolbi AS, NIM 21801074 dari kelas B21. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Strategi Pembelajaran untuk memenuhi tugas final mata kuliah Ilmu Jiwa Belajar. Baik, jadi langsung saja untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian strategi pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran itu adalah suatu rencana atau metode yang digunakan oleh pendidik dalam membantu siswa untuk memahami, menguasai, dan juga menerapkan pengetahuan atau suatu keterampilan tertentu. Nah, strategi ini melibatkan serangkaian langkah dan teknik yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan juga konteks pembelajaran. Strategi pembelajaran yang baik adalah strategi pembelajaran yang mampu diadaptasikan dengan karakter dan lingkup pembelajaran siswa dalam suatu kelas tertentu. Adapun beberapa contoh strategi pembelajaran, yang pertama itu ada pembelajaran aktif. Dalam strategi ini melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan diskusi, kerja kelompok, dan juga proyek. Yang kedua, ada pembelajaran kolaboratif. Dalam strategi pembelajaran ini lebih mendorong kerjasama antar siswa untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang ketiga, ada pembelajaran berbasis masalah. Dalam strategi ini lebih menggunakan masalah nyata sebagai konteks untuk siswa belajar konsep dan keterampilan yang baru. Yang keempat, ada strategi pembelajaran terpadu. Dalam strategi ini lebih kepada menghubungkan berbagai mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih holistik. Kemudian yang kelima, ada strategi pembelajaran diferensiasi. Dalam strategi pembelajaran ini lebih menyesuaikan metode dan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Yang keenam, ada pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry ini mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan, dan menemukan jawabannya sendiri. Selanjutnya, langkah-langkah strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, analisis kebutuhan siswa. Yang ketiga, memahami konteks pembelajaran. Yang keempat, memilih metode pembelajaran yang sesuai. Yang kelima, menyusun rencana pembelajaran. Yang keenam, menyiapkan materi dan sumber belajar. Yang ketujuh, melaksanakan pembelajaran. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi. Selanjutnya, apabila tidak ada strategi pembelajaran yang jelas, apakah dampak negatif yang mungkin timbul? Nah, yang pertama itu terjadi penurunan kualitas pembelajaran. Yang kedua, kurangnya efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, terjadi masalah manajemen kelas. Yang keempat, terjadi kesulitan dalam penilaian. Yang kelima, adanya kesenjangan pendidikan. Dan yang terakhir itu ada kurangnya pengembangan keterampilan esensial. Adapun kesimpulan dari materi saya yaitu strategi pembelajaran yang efektif dan efisien adalah suatu kunci untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal. Guru yang mampu memilih dan menerapkan strategi yang tepat akan membantu siswa dalam mencapai potensi penuh mereka, menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan juga inklusif. Dan perlu diingat bahwa dalam setiap strategi pembelajaran itu memiliki sisi kelebihan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan oleh pendidik saat merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.